Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Ada pertanyaan ini dari pemirsa Fatwa TV ya. Mohon maaf nama tidak bisa saya sebutkan karena pertanyaannya sensitif ini jamaah. Kemudian yang jelas si penanya ini domisili di Australia, ya di Australia domisilinya. Bunyi pertanyaannya demikian. Mohon doanya Ustadz agar ana diberi kemudahan oleh Allah untuk berhijrah ke negeri kaum muslimin yang sedang perjuangkan sekarang ini, yaitu Indonesia. Maksudnya pengen balik ke Indonesia. Dalam masa pandemi ini, negeri di mana ana tinggal, seluruh warganya dilarang bepergian ke luar negeri selama masa yang tidak ditentukan. Ana biasa pulang ke Indonesia menemui istri 3 atau 4 bulan sekali, ya, dan seterusnya yang tidak saya bacakan kelanjutannya. Lalu si penanya mengatakan, sudah 6 bulan ini ana tidak bisa memenuhi kebutuhan biologis. Dikarenakan peraturan pemerintah setempat. Pertanyaan ana, bolehkah ana mengeluarkan dengan tangan ana sendiri, yaitu onani, melalui video dengan istri ana? Sudah berusaha puasa Nabi Daud, akan tetapi nafsu biologis tetap selalu bergejolak. Mohon nasihatnya Ustadz. Ya, terima kasih kepada yang bersangkutan untuk mengirimkan pertanyaannya kepada Fatwa TV, partisipasinya. Semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat dan semoga Allah menjaga si penanya dari berbagai macam keburukan-keburukan dan menjaga kita pula dari berbagai macam keburukan, dan semoga Allah menjaga si penanya dari godaan-godaan syaitan dan menjaga kita semua dari godaan syaitan. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah dan si penanya, semoga Allah menjaga dari semua keburukan. Berkaitan dengan masalah al-istimna atau onani, ini disepakati oleh para ulama bahwa ini perbuatan yang haram. Ya, ini onani perbuatan yang haram. Disepakati oleh para ulama. Kenapa? Para ulama mengambil dalil dari ayat yang ada di dalam surat Al-Mu'minun. Dan disebutkan pula di surat Ma'arij. Ya. Walladzina hum li furujihim hafidhun. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum. Fa'innahum ghairu malumin. Faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun. Ciri-ciri orang beriman adalah mereka yang menjaga kehormatannya, kecuali pada suaminya dan istrinya. Tapi siapa yang mencari cara untuk melampiaskan kebutuhan dia, bukan dengan cara yang disebutkan oleh Allah itu, yaitu dengan suaminya dan dengan istrinya, maka dialah orang-orang yang melampaui batas. Al-istimna, onani, berarti termasuk bagian dari ini. Sehingga onani itu hukumnya haram. Dan ini termasuk dosa besar. Ya, dosa besar. Terlebih lagi dari sisi medis. Dari sisi medis sudah dijelaskan oleh para tenaga medis bahwa ini sangat berbahaya dan berdampak buruk bagi si pelakunya. Cuman para ulama di sini berbeda pendapat dari sisi bagaimana dia jika kondisinya itu darurat, mengharuskan dia untuk mengeluarkan air mani itu dengan tangannya dia. Ya, dengan tangannya dia, yaitu onani tadi itu istimna. Bagaimana hukumnya? Kondisi darurat. Seperti seseorang yang sakit harus dikeluarkan air maninya, jika tidak akan berbahaya pada penyakitnya. Atau kondisi yang kedua, di mana tenaga medis harus mengambil sampel, yaitu berupa air maninya dia, dan tidak bisa dikeluarkan kecuali dengan dikeluarkan pakai tangan umpamanya.
Bagaimana hukumnya ini? Atau seseorang yang seperti dalam kasus si penanya ini, semoga Allah menjaga si penanya dari berbagai macam keburukan, yaitu di mana dia jauh dari istrinya dan seharusnya dia pulang untuk memenuhi kebutuhan dia, tapi ternyata tidak bisa dan dilarang oleh negara di mana dia tinggal. Ya, otomatis jika dibiarkan maka akan terjadi perzinaan yang ditakutkan, terutama tinggal di negara-negara kafir. Perzinaan sangat merajalela, aurat tentu sangat diumbar, dibuka bebas di sana. Sangat mudah orang melakukan perzinaan, waliyadzubillah. Nah, kiat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW adalah berpuasa jika dorongan biologis seseorang itu tinggi, maka Rasulullah SAW mengatakan wa alaikum bisiyam fa innahu lahu wija. Maka kamu harus berpuasa saat itu. Puasa itu bisa menurunkan dorongan biologi seksual dia. Tetapi si penanya dalam kasus ini mengatakan dia sudah berusaha untuk puasa Daud. Satu hari puasa, satu hari tidak. Satu hari puasa, satu hari tidak. Dia sudah melakukan itu, tapi dorongan hawa nafsunya, biologisnya tetap meningkat. Ya, mungkin karena lingkungan juga dan dia jauh dari istri, semakin meningkat mungkin ya, semakin tinggi di sini nafsunya, biologisnya. Apakah boleh dia melakukan onani, istimna dalam kondisi darurat seperti ini? Mazhab para ulama fikih menyebutkan di sini ada perbedaan pendapat. Mazhab yang pertama mengatakan haram mutlak. Ya, apapun yang terjadi walaupun darurat tetap diharamkan mutlak. Ini karena ada solusi yang diberikan oleh Rasulullah SAW, yaitu puasa. Mazhab yang kedua mengatakan boleh. Ya, ini termasuk pendapat riwayat Imam Ahmad yang dikuatkan. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan dalam Majmu' Fatwanya, onani itu hukum aslinya adalah haram. Tetapi disebutkan dari sebagian para sahabat. Dan disebutkan pula dari sebagian para tabi'in bahwa mereka, para sahabiin ini memberikan keringanan, artinya membolehkan untuk melakukan istimna, yaitu onani dalam kondisi darurat, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Seperti seseorang yang ditakutkan akan terjadinya perzinaan pada dirinya, atau dalam kondisi penyakit yang mengharuskan air maninya itu dikeluarkan, jika tidak penyakitnya akan berbahaya. Nah, riwayat dari sebagian sahabat dan sebagian tabi'in membolehkan akan hal ini. Sebagaimana pula riwayat dari sahabat Abdullah ibnu Abbas. Beliau mengatakan menikahi seorang budak wanita itu diperbolehkan kalau memang khosyal anata minkum. Diperbolehkan jika dia takut terjadi perzinaan. Tapi jika darurat ini tidak ada, maka kembali kepada hukum yang aslinya. Sebagaimana kaidah di dalam fikih bahwa ad-darurat tubihul mahdzurat, bahwa kondisi darurat seseorang itu membolehkan dia untuk melakukan sesuatu yang pada aslinya haram. Yang artinya itu jadi boleh pada dia ketika dalam kondisi darurat saja. Jadi seperti kasus penanya, apalagi dia tinggal di negeri kafir yang sangat terbuka sekali. Kemudian peluang untuk melakukan perbuatan perzinaan ini tentu sangat terbuka lebar. Ya, maka kondisi darurat seperti ini, onani yang dia lakukan seperti yang difatwakan oleh Syekh Ibn Baz rahimahullah, beliau juga membolehkan ketika dalam kondisi darurat seperti medis, kata beliau, dan juga yang lainnya ya. Jadi bagi Anda, yaitu si penanya, boleh Anda melakukan itu ketika kondisi benar-benar darurat seperti yang Anda sifatkan tadi itu, seperti Anda jelaskan, yaitu takut terjebak dalam perbuatan zina. Tapi ingat, akhirnya jangan dijadikan ini sebagai kebiasaan Anda pada akhirnya.
Anda sering melakukan itu dengan melihat video dari istri, Anda akhirnya sering melakukan itu. Tidak, tapi yang sering Anda lakukan seharusnya adalah memperbanyak puasa. Itu yang Anda lakukan. Kecuali dorongan yang sudah begitu kuat, begitu hebat, maka saat itu boleh. Jadi boleh benar-benar dalam kondisi darurat, bukan menjadi kebiasaan. Tapi kalau menjadi kebiasaan, akhirnya itu jadi haram. Ya, semoga jawaban ini jelas. Ya, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.